Kalla, sekali-kali jangan sampai terjadi dan Anda mesti waspada. Hati-hati. Innal insana la yatgha. Ya. Ada kecenderungan manusia itu bisa bersifat sombong, melampaui batas. Ya, melampaui batas. Pelan-pelan. Nanti kita lihat ya, apa kaitan ayat ini dengan contoh-contoh kita. Melampaui batas. Jadi kata Quran, jangan sampai terjadi ada di antara kita bisa melampaui batas. Dan mesti waspada, jangan sampai melampaui batas. Ya. Jangan sampai melampaui batas. Ya. Nah, sombong adalah salah satu sifat yang muncul ketika seseorang melampaui batas ya, dalam sifatnya. Ya. Melampaui batas dalam sikapnya. Ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang melampaui batas kemudian jadi sombong, ya, pelan-pelan. Ayat 7-nya. Ar-ra'ahu istaghna. Jika sudah merasa dalam diri punya kelebihan, sudah merasa lebih. Istighna namanya. Al-istighna. Oh, tolong fokus betul ke sini ya. Fokus betul. Kata Quran, sifat sombong pertama kali bisa muncul ketika seseorang merasa punya kelebihan, merasa lebih. Ya. Mohon izin saya akan lambatkan sekarang. Anda kaya itu tidak dilarang, bahkan didorong. Ya. Bagaimana Anda bisa berzakat kalau tidak punya uangnya? Bisa infak, bisa sedekah kalau tidak ada yang disedekahi. Bisa haji kalau tidak ada biayanya, boleh. Yang tidak boleh itu merasa lebih, merasa kaya dibandingkan dengan orang. Anda punya kedudukan, boleh. Justru dengan kedudukan itu bisa membuat kebijakan-kebijakan yang baik, punya dampak ibadah. Ya. Ada seorang diangkat menjadi bupati, membuat kebijakan, ya, sholat berjamaah di masjid. Saat waktu sholat berhenti bekerja, sholat dulu misalnya. Begitu bawahannya sholat, dia dapat pahalanya. Ya, Masya Allah. Bisa, Pak, Bu. Tapi yang salah, merasa lebih dengan kedudukannya sehingga berbuat zalim, ya, sombong, bisa terjadi. Ya. Punya ilmu boleh, yang salah itu merasa lebih dengan ilmunya, yang lain kecil semua. Ya. Yang lain kecil semua, ini yang jadi bahaya. Ya. Kan saya sering ibaratkan ya, orang sombong itu seperti orang yang naik ke puncak yang tinggi. Dia sendirian naik, kemudian dia melihat ke bawah, orang kelihatannya kecil semuanya itu. Ya. Dia lupa bahwa orang di bawah pun melihat dia juga kecil di atas. Silahkan cek, Anda naik ke tingkat tertinggi itu di menara di Masjid Nurul Bahri, lihat orang di bawah, kok kayaknya kecil semua ya, kecil. Dia lupa yang di bawah pun lihat dia kecil juga. Dan yang paling berbahaya, kalau dia sendirian melihat orang banyak di bawah, tapi kan yang di bawah melihat dia itu sendirian, itu yang berbahaya. Nah, sekarang kita teruskan dulu. Jadi penyakit sombong ini kata Quran pertama kali bisa muncul karena orang merasa lebih. Sekarang yang jadi masalah, kapan seseorang itu merasa punya kelebihan? Kapan? Saya urutkan ya. Tidak boleh sombong. Sombong berkonsekuensi dapat dosa yang tidak kecil. Penyebab orang sombong merasa lebih, Quran surah 96 ayat ke-6 itu. Ya, pelan-pelan. Sekarang pertanyaannya, kapan seseorang bisa merasa lebih? Ya. Apa faktor-faktor penyebab yang menyebabkan orang bisa merasa lebih sehingga bisa menjadi sombong? Baik, mari kita catat. Satu, ziyadatul mali. Ya, penyebab pertama, bertambahnya harta benda. Oh, hati-hati ya. Jadi pertama ya, isyarat di Quran ditunjukkan kepada kita hal yang bisa menyebabkan seseorang punya perasaan lebih dibandingkan dengan orang lain. Faktor pertama, jika dia mengalami peningkatan harta benda. Jadi kalau hartanya meningkat, awas hati-hati ya. Seseorang yang mengalami peningkatan harta, saat yang bersamaan dia akan lebih rentan diserang penyakit sombong. Ya, punya perasaan lebih. Ya.
Dulu saat belum punya mobil, naik angkot, kan tawadhu sifatnya, rendah hati. Begitu turun, membungkuk, begini kan. Mau keluar sedekah dulu, ini Pak, kembaliannya ambil aja. Kan begitu ya? Masya Allah, setelah punya mobil pribadi, punya BMW sendiri, begitu naik langsung angkatnya ke atas kan. Tangannya langsung ke saku, jalannya begini kan. Baik, tatapannya sudah beda itu. Ini lain ya. Saya kan sering buat rumus persamaan fisikanya itu kan. F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong gitu kan. Apa yang didapatkan itu yang keluar. Orang makan tempe dengan orang makan ayam beda gayanya. Lain kan? Baik, tapi Anda juga mesti ingat dalam hukum fisika kan, gaya F berbanding lurus dengan hukum Pascal P, tekanan kan? Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Tuh. Pasti itu. Coba cek aja. Lain ya. Ibu tas biasa bawanya begini, tas agak mahal sudah begini. Sama bapak juga begitu tuh. Ya, macam-macam ini. Ya. Nah, sekarang karena ini penyakit, hati-hati ya. Hartanya bukan penyakit. Yang jadi masalah ketika harta mulai meningkat, ini rentan datang, setan datang membawa ini, membawa perasaan ini. Ya, kamu lain dari kemarin, mesti beda. Tampilan mesti lain. Hati-hati. Maka dari itu, ketika muncul orang mendapatkan peningkatan harta benda, Allah langsung memberikan petunjuk. Bagaimana caranya harta ini diarahkan pada yang bermanfaat dan terhindar dari penyakit ini. Ya. Maka kita lihat rumusnya di Quran surah ke-28 ayat 76 sampai ayat 80. Tadi Anda sudah catat di awal ya. Quran surah ke-28 Al-Qasas ya. Ayat 76 sampai ayat 80. Kalau di mushaf standar posisinya paling kiri, sebelah bawah dan halaman selanjutnya. Sudah? Oke, baik. Yuk kita ambil contoh orang paling kaya saja ya. Ya. Orang paling kaya yang disebutkan dalam Al-Quran. Kira-kira siapa? Qarun. Masya Allah. Alhamdulillah. Sampai saking kayanya sekarang masih dicari-cari hartanya. Ya. Orang kalau mencari harta ke samudra, cari harta siapa? Harta Qarun. Yuk kita lihat ayat 76-nya. Ini orang paling kaya disebutkan di Quran. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sungguh kata Allah, Qarun itu termasuk kaumnya Musa. Ya. Di Qarun termasuk kaumnya Musa, artinya hidup di zaman Musa alaihissalam. Ya. Dan bukan hanya kaumnya Musa. Saya pernah sampaikan di beberapa tempat, Qarun ini ternyata sepupunya Musa. Ya, sepupu Musa. Ya, sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Jadi bapaknya Musa itu kakaknya bapaknya Qarun. Ya, Musa punya bapak namanya Imran. Tapi bukan yang di Ali Imran ya, itu beda, lain. Ya. Punya bapak namanya Imran. Qarun punya bapak namanya Yesar. Nah, bapaknya Qarun itu kakaknya bapaknya Musa. Ya, kakaknya bapaknya Musa, keturunan dari Kuhas anaknya Lewi satu di antara 12 anaknya Yakub, saudaranya Yusuf. Ya. Yakub anaknya Ishak anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Bin Azar bin Nahur, ya, bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Bin Mihlail bin Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Tif bin Adam alaihissalam. Ya. Jadi itu masih saudara. Ya. Saya tidak tahu nyambung atau tidak dengan ibu bapak nasabnya. Ya. Yang pasti mereka bersaudara. Qarun. Ya. Saya persingkat. Allah berikan satu titipan pada Qarun. Dititipkan. Ya. Lihat kalimat Qurannya. Wa atainahu. Ya. Wa atainahu, kami berikan kepada dia, kami titipkan. Ya. Kalau bahasanya kami yang titipkan, ya Allah yang titipkan, yang punya siapa? Ingat, yang punya harta itu bukan Qarun, yang punya Allah. Tolong fokus pada runtutan rumus ini ya. Saya tuliskan satu pernyataan Qurannya, yang punya hartanya Allah. Makanya bahasa Qurannya kami titipkan. Wa atainahu minal kunuzi, dan kami berikan harta-harta yang cukup banyak. Hartanya banyak. Saking banyaknya,
ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Ibu bayangkan Bu ya, kunci berangkasnya saja dari hartanya ini itu tidak sanggup dipikul oleh 10 orang terkuat yang ada di zamannya. Anda bayangkan. Insyaallah. Ada orang punya harta benda, kunci berangkasnya saja itu dibawa oleh 10 orang terkuat di masanya, itu masih keberatan Pak. Masih berat ya. Luar biasa kayaknya ya. Yang paling menarik begini. Tapi ketika datang harta benda ini berubah statusnya jadi orang kaya, super kaya, luar biasa. Tadi ya, peningkatan gaya hidup mulai berubah, tekanan mulai datang, penampilan mulai ingin dilihat, ingin beda dari yang lain. Ingin beda dari yang lain. Ya. Kalau Anda punya brankas misalnya, kuncinya Anda sembunyikan atau Anda pamerkan? Oh, pasti sembunyikan. Nggak ada orang pasang iklan, kunci brankas saya terletak di sini katanya, dia foto, ya? Atau dia posting di status dia, itu mustahil. Ya. Mustahil. Ini lain. Saya mesti beda dengan yang lain. Harta saya terlampau banyak, mau diambil juga akan habis. Ya. Maka setiap kemana-mana itu selalu dikawal oleh 10 orang bodyguardnya, khusus untuk membawakan kunci berangkasnya saja. Jadi kalau mau jalan misal ke sini ke Kodamar, di belakangnya 10 orang, cuman bawa itu aja. Ini saya. Tuh, udah mulai sombong. Kaya, sombong. Banyak hartanya, ya, banyak. Pelan-pelan. Maaf, kalau ada orang kaya sekarang, lebih kaya mana dengan Korun? Kaya Korun. Jadi kalau ada orang kaya sekarang sombong, keterlaluan itu. Ketinggalan zaman.